Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update status malam ini untuk akun YouTube kami. Kita akan cerita tentang TKI ya, TKW khususnya yang ada berita viral Mbak Yuli yang mendapat warisan dari majikannya ya, Chen Sung-yong, hampir senilai 1 miliar lebih ya. Sebelum masuk ke situ, saya mau cerita flashback dulu. Tommy Pires itu seorang penjelajah dari Portugal yang pernah ke Nusantara ya, belum ada ke Indonesia ya, khususnya di Jawa sekitar zaman Majapahit ya, sebelum Islam. Dia menceritakan bahwasannya orang Jawa itu orang yang dalam tanda kutip ya, sombong begitu. Jadi orang yang jalannya itu tidak mau menunduk, ya kan? Tidak ada ceritanya orang Jawa itu jadi pembantu. Jadi pembantunya itu selalu dari orang luar pulau. Itu sebelum penjajahan ya, masa sebelum penjajahan. Jadi ya, orang Jawa khususnya itu adalah orang yang sangat ya, punya dignity ya. Pekerjaan menjadi babu, apalagi kerja rendahan itu sangat nista bagi orang Jawa dulu, karena ya, dignity tadi. Tapi itu semua berubah ya ketika penjajahan ya, dijalankan ya, terutama di masa Belanda yang cukup panjang, 40 tahun lebih. Di situ dipola bahwasanya memang kita ini bangsa pribumi di bawah bangsa Eropa, masih di bawah lagi bangsa Asia yang lain ya, ada Arab, Cina, itu India. Mereka ngukurnya begitu. Di zaman Belanda itu ya orang pribumi ya diposisikan seperti itu. Bahkan di masa-masa akhir penjajahan pun ya, kalau ada hotel atau restoran itu ditulisi anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi kita benar-benar dijajah, itu dihancurkan mentalnya, itu yang paling penting. Mentalnya dihancurkan. Kan kembali ke masalah TKI ya, tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja wanita. Saya ini asli Tulungagung. Sejak saya SD itu sudah menyaksikan sendiri ya, saudara-saudara saya, tetangga saya yang pulang bekerja dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab. Sebagian besar adalah ceritanya sangat pilu. Ada tetangga saya yang rontok giginya itu. Nggak, ngakunya sih memang jatuh dari tangga, tapi kan nggak mungkin jatuh dari tangga, itu rontok. Sini itu lebam semua. Itu dipukuli dengan kayu kalau bicara normal. Ya, tapi masih bisa bahagia ya, karena masih dapat uang pesangon, beli sepeda untuk anaknya, bisa memperbaiki rumah dengan wajah yang hancur seperti itu. Kisah-kisah pilu itu selalu ada di malam di dalam kehidupan TKW ya. Ya 1-2 tahun terakhir juga banyak. Yang terakhir kan ada TKW yang disekap ya, belasan hari di toilet, suruh tinggal di toilet, itu tidur di toilet di Arab. Tahun kemarin juga masih ada berita dari Singapura, ada TKW yang kemudian karena oleh majikannya dibilang bau ya, disuruh mandi telanjang, dibuka kamar mandinya, disiksa, dipukul ya kan. Ada lagi yang didorong dari lift, ini di Singapura juga, karena majikannya yang sudah tua, dia minta tidak naik lift berbahaya, tapi marah dimarahi, didorong. Jadi kisah-kisah TKW yang memang kebanyakan itu hanya lulusan SD atau SMP ya, sedikit yang SMA. Itu yang kemudian mempermalukan ya bangsa Indonesia ya kan. Di medsos, di akun-akun negeri tetangga ya kan, kita disindir Indon, bangsa pembantu ya kan? Meskipun sudah seperti itu ya, tetap saja ada pengiriman tenaga kerja wanita ini ke luar negeri, entah yang legal maupun yang ilegal. Harusnya itu strict, dilarang. Yang pekerja di sektor informal, khususnya pembantu rumah tangga, itu harus dilarang. Ya, harus dilarang, ya kan?
Yang boleh hanyalah yang skillful, ya, bisa perawat, teknisi. Kita kampus banyak, masa ngirim tenaga kerja yang seperti itu, ya kan? Selain bikin malu negara, kan kasihan, pendidikannya rendah, nggak bisa komunikasi, nggak ngerti hukum, akhirnya ditindas, ya kan? Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua tentu saja, ya, memberi lapangan kerja di dalam negeri, ya. Kalau di dalam negeri itu banyak lapangan kerja, ngapain keluar negeri, ya kan? Bukannya malah memberi lapangan kerja kepada tenaga kerja Cina yang itu dikontrak, bagian dari kontrak dengan investor Cina. Itu kan tidak masuk akal. Banyak laporan dia di tempat-tempat bekerja Cina itu yang kemudian pekerjaannya tidak profesional, padahal undang-undangnya harusnya yang datang itu yang ahli. Masa yang ahli datang itu ribuan? Tidak mungkin ribuan orang ahli semua, ya kan? Nah, yang terakhir kemudian, ya, kita soroti lagi kasus Mbak Yuli ini, salah satu kasus yang jarang, ya, beliau mendapatkan keberuntungan, ya, karena telaten, kemudian sabar, berdedikasi. Itu umumnya orang Indonesia seperti itu kalau bekerja, ya. Ada satu yang dua yang tidak tentu saja. Tapi umumnya yang saya kenal, tetangga saya yang TKW ini umumnya telaten kerjanya, sabar, ya kan. Seperti Mbak Yuli ini yang kemudian majikannya, bosnya Chan Sung Yong ini mantan aktor terkenal, ya. Zamannya Jet Li masih terkenal, dia ikut main, ya. Saya lihat filmnya itu yang Fong Sai-yuk yang pakai kumis tebal, ya, jadi mertuanya Fong Sai-yuk, ya, Jet Li. Itu sangat lucu memang orangnya, dan orangnya melihat dedikasinya Mbak Yuli, yang membuat wasiat mewariskan sebagian hartanya, ya, senilai sekitar 1 miliar, ada yang berupa uang, ada yang berupa emas dan perhiasan. Nah, itu luar biasa, ya. Tapi ibaratnya itu adalah secercah cahaya di tengah kegelapan TKW, begitu. Ya, demikian status hari ini. Sebelum tidur kita akan upload, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.